Purbaya Yudi, Menteri Keuangan Republik Indonesia, menyentil sejumlah pihak setelah melihat prajurit TNI hanya diberi nasi bungkus seusai melakukan tugas penanganan bencana di Sumatera dan Aceh. Purbaya menegaskan prajurit TNI tidak cukup jika hanya diberi nasi bungkus, namun harus dibayar. Terlebih Purbaya prihatin melihat video TNI makan di atas kardus. Hal itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan Jakarta pada Rabu 31 Desember 2025. Purbaya menekankan pemerintah memiliki anggaran untuk membayar prajurit terlibat dalam penanganan bencana, namun dana tersebut bisa dicairkan selama pengajuannya dilakukan dengan benar. Pasalnya Purbaya mengaku sedih melihat kondisi TNI di lokasi bencana. Adapun hal itu dilihat Purbaya melalui video-video yang beredar di media sosial. Salah satunya yang membuatnya sedih, yakni melihat prajurit yang hanya makan nasi bungkus dengan alas karton. Menurut Purbaya, hal itu tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kalau peran Menteri Keuangan agak sedikit Pak, karena kami di belakang, kami cuman ya bayar kalau ada tagihan. Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya. Bapak kalau ngutang jembatan jaminannya apa? Ya tentara Pak. Oke. Tadi juga yang apa IPDN yang dibintangin itu bisa besok bisa cairan, bisa Anda ambil. Itu mau kapan di deploy-nya? 26 tahun tanggal 3 26 dibintangin. Ya udah Pak, bintangnya sudah dicoret barusan sama saya. Kecil tuh. Saya mungkin ceritain sedikit apa yang sudah kami lakukan selama ini dengan petunjuk Presiden ya. Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Total dananya 268 miliar, yang 3 provinsi, 52 kabupaten kota yang terdampak. Yang ini program Pak Presiden 4 miliar per kabupaten kota dan 20 miliar per provinsi, itu sudah dicairkan semua Pak. Harusnya sih sudah dicairkan waktu itu. Yang kedua untuk dana tanggap darurat atau dana tanggap darurat ya. Kami sudah ada dana siap pakai dan cadangan
bencana yang dikoordinasikan oleh BNPB. Jadi kita selamanya tahunya satu pintu karena kami pusing kalau ada banyak pintu, Pak. Jadi BNPB minta kami cairkan. Jadi ya, nagih juga ke gua. BNPB ya? Enggak. Langsung. Gua bayar gak? Makanya nggak dibayar. Pusing-pusing uangnya dalam. Oh, Nggak minta tambahan. terjawab terus ya. Jadi dana siap pakai itu dialokasikan untuk 3 provinsi terdampak, cukup banyak. Sudah berapa ratus miliar yang asli yang di anggaran asli BNPB-nya, tapi mereka sudah minta tambahan ke kami 1,4 triliun rupiah. Ini masuk tanggal 18 Desember tahun ini. Ini untuk bencana Sumatera sebesar 650 miliar. Sebenarnya saya mengantisipasi lebih besar dari itu permintaan dari mereka. Tapi karena seperti itu permintaannya ya kita alokasikan sesuai dengan permintaan. Sekarang masih ada tersisa siap pakai 1,51 triliun, Pak. Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair, Pak. Saya nggak ngerti kan, saya nggak boleh ngerti ya. Nggak, jadi uangnya ada, tinggal dipercepat. Jangan, kalau bisa besok, hari ini Pak, biar besok bisa cairkan. Jangan sampai tahun depan, kalau tahun depan anggarannya beda lagi. Jadi saya nggak mau habis hangus tahun ini, tahun depan jadi pengurang. Jadi kalau bisa dihabisinnya tahun ini itu ada 1,51. Termasuk yang dari PU juga, kalau Hunsra segala macam, komunikasi dengan mereka kita percepat. Tapi cuma tinggal 1 hari, Anda sanggup? Saya agak nyesal pertemuannya baru sekarang, harusnya kalau sebelum-sebelumnya bisa saya percepat, Pak. Karena selama ini saya nunggu, saya selalu heran kenapa permintaan tambahnya lambat dan sedikit. Hitungan saya lebih besar dari itu. Tapi kan karena saya emang di belakang Pak Ketua ya, kita tunggu. Jadi mungkin itu bisa dipercepat kalau mau Pak. Kalau hunian sementara dan hunian tetap, Hunsra dan Huntap. Huntara dan Huntap itu untuk tahun ini juga kalau udah ada yang dibangun ya bisa di-charge ke kita cairkan melalui channel BNPB tadi. Karena saya pernah ditanya sama Istana, gimana penyaluran Anda? Saya tahunya satu pintu lewat BNPB, yang lain kita nggak ngerti. Takut banyakkan jalur, Pak, kita nggak bisa verifikasi. Jadi dana masih ada 1,51, kalau bisa dicairkan cepat, dipercepat Pak Menteri, Pak ini. BNPB juga hanya dukung makan, Pak, nggak ada beli barang, pengiriman semua, nggak ada. Bapak nggak minta kali? Waduh, saya udah minta semua orang, Pak, nggak ada yang ngasih. Kondisi kan? Enggak, yang masih ada 1 hari kalau bisa diambil. Yang sehari ini besok saya carikan langsung begitu ada suratnya dari BNPB. Oh, cuma makan doang? Makan aja, Pak. PU juga kasihnya makan doang. Oh, lu pelit juga lu. Barang dari kita ya. Lu jangan gitu. Lu BNPB kasih gue kasih duitnya. Jangan dari gue gitu. Jadi kita siapkan. Di samping itu untuk memanfaatkan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak, ada estimasi kan 51 triliun. Tadi saya dengar hampir 60 malah. Jadi kita sudah alokasikan itu dari penyisiran dana, tapi nanti kita lihat seperti apa penyalurnya di KL dan sebagainya. Nanti saya akan tunggu masukan dari Satgas apa tuh? Satgas ya? BNPB, bukan BNPB, katanya mau saya nggak tahu. Pokoknya kalau ada Satgas atau BNPB sesuai dengan perintah Presiden, kami siap. Jadi dana untuk sini, untuk Aceh dan daerah terkena bencana, itu kami siapkan dan tidak kami ganggu. Tadi ada permintaan untuk apa? Supaya nggak dipotong ya. DAK-nya atau transfer ke daerah ke sini. Ini kan Aceh terkena bencana. Kita lihat sih kalau 2026 anggarannya turun sedikit itu. Tadi Pak Bupati minta jangan dipotong, gitu ya. Ini saya tanya tadi ke staf saya, itu yang motongin saya, yang mutusin saya bukan.
rupanya mesti minta izin dulu ke Pak Presiden. Jadi kami akan usulkan seperti itu untuk Aceh kali ya Pak ya. Apa 3 tingkat Aceh dulu yang paling parah ya. Itu nanti akan ada tambahan kalau disetujui Pak Presiden dan DPR mungkin itu 1,633 Kak. Jadi triliun tambahannya. Jadi akan kami kembalikan ke kondisi DAK tahun 2025. Harusnya nggak ada masalah, ini kan daerah bencana ya. Jadi Pak Ketua, dari sisi anggaran kami sudah siapkan, hanya tadi mungkin kalau satgas, ada banyak satgas, mungkin kita rapikan supaya masuk ke kami satu pintu sehingga bingungnya nggak di kita, bingungnya di mereka aja, yang jelas kita satu, kita bayar gitu Pak. Mungkin dari saya itu aja Pak, kalau ada. Tadi apa? Pak Tito udah ya? Anda? Udah aman? Yang mana? Oh, kalau nagih jangan malu-malu, kita bayar. Jangan, jadi saya tadi komentar dia pakai tentara untuk bangun di mana-mana kan. Itu sweatshop Pak, tentaranya nggak dibayar, boleh dibilang ya. Cuman kasih makan doang. Jangan pelit-pelit juga Pak Menteri. Terima kasih, mungkin tanggapan dari saya seperti itu Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.